wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita bersyukur, memuji, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas keagungan dan kebesarannya yang telah memberikan kepada kita hidayah, yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan rahmatnya, sehingga kita mampu menyelesaikan misi kita, mampu menyelesaikan tugas kita, yaitu berpuasa selama 30 hari di bulan yang mulia Ramadan. Maka pada hari ini kita semua merayakan kemenangan kita dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena Allah taala berfirman, "Walitukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa, menyempurnakannya menjadi 30 hari. Kemudian kalian mengagungkan Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya yang besar ini. Kita bisa merasakan nikmatnya hari ini. Kita berada pada pagi hari ini di salah satu rumah-rumah Allah yang indah ini untuk merayakan kemenangan kita atas puasa kita di bulan Ramadan. Karena masih banyak dari saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain yang mana mereka tidak bisa merasakan nikmatnya seperti kita ini merayakan Idul Fitri. Seperti saudara-saudara kita di Palestina, mereka yang masih disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepentingan jihad di jalan Allah, sehingga nikmat keamanan yang kita dapatkan pada hari ini patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan ini tidak Allah berikan kepada seluruh makhluknya, melainkan hanya kepada hamba-hambanya yang Ia pilih saja. Kemudian kenikmatan hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada kita, yang mana merupakan hidayah adalah petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang menjadi kenikmatan terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba. Karena petunjuk, hidayah, rahmat Allah tidak Allah berikan kepada seorang pun hambanya, melainkan hamba itu adalah hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang kita lihat fisiknya indah, hartanya melimpah, anak keturunannya banyak, tetapi mereka tidak mendapatkan kenikmatan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang mereka miliki itu tidak akan menjadi, tidak ada manfaatnya sedikit pun di akhirat kelak. Karena yang bermanfaat, yang bisa kita bawa kelak di akhirat nanti hanyalah amalan kita dan keimanan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga keimanan ini terus berada di dalam hati kita, walaupun kita telah keluar dari bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan puasa dan kita telah mengetahui dari ayat Allah yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin kita telah menghafal ayat ini, bahkan mungkin kita telah mengetahui arti dan bahkan tafsirnya, tetapi apakah kita
telah merenung? Apakah kita telah berpikir bahwa diri kita telah menjadi orang yang bertakwa? Pernahkah kita berpikir bahwa kita telah menjadi orang yang bertakwa setelah kita keluar dari bulan Ramadan? Mungkin ada di antara kita yang telah bertemu dengan bulan Ramadan 2 kali, 10 kali, atau bahkan 20 kali dan 30 kali berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi apakah pernah kita berpikir bahwa diri kita ini telah menjadi orang yang bertakwa? Karena masih banyak, atau bahkan diri kita sendiri yang keluar dari bulan Ramadan, meninggalkan kembali ibadahnya, meninggalkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketakwaannya kepada Allah hanyalah terbatas di bulan Ramadan saja. Karena saat dia keluar dari bulan Ramadan, ia kembali kepada kebiasaannya yang dahulu, kembali kepada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membersihkan dosa-dosa orang yang bertakwa di bulan Ramadan. Tetapi saat dia keluar, ia malah mengotori dirinya sendiri, kembali dengan dosa-dosanya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga diri kita agar kita bisa terus dan terus berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan memiliki tempat di dalam diri kita. Karena pada diri kita masing-masing ada sebuah wadah, sebuah tempat yang diperuntukkan untuk diletakkan di dalamnya ketakwaan. Karena jika organ ini rusak, maka rusaklah semuanya. Tetapi jika satu organ ini baik, maka baiklah seluruh diri kita, baik jasadnya maupun rohaninya. Yang mana satu organ ini adalah hati, yang mana Muhammad SAW bersabda, "Idza sholahat, sholahat jasadu kulluh." Jika organ ini baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, fasadat jasadu kulluh. Dan jika organ ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Oleh karena itu, jagalah selalu organ kita ini, yang satu ini yang paling penting, dengan kita tanam, kita tumbuhkan di dalamnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan yang paling utama yang menjadi tujuan kita di bulan Ramadan kemarin adalah agar kita bisa keluar dari bulan Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya menjadi orang bertakwa di bulan Ramadan saja, tapi jika kita keluar dari bulan Ramadan, kita masih bisa terus mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin menjelang Ramadan berakhir, mungkin kita sering mendengar hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada akhirnya. Yang mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang panjang yang menceritakan tentang dua orang yang saling bertentangan. Salah satu orang tersebut Nabi Muhammad katakan bahwa dia adalah penghuni neraka. Maka para sahabat bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang ini bisa menjadi penghuni neraka? Maka para sahabat pun menyelidiki orang tersebut. Maka ternyata kesehariannya orang tersebut ternyata adalah orang yang soleh, orang yang selalu menjaga hari-harinya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia selalu ikut peperangan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka para sahabat pun bingung, bagaimana mungkin orang ini, orang yang soleh seperti ini, bisa menjadi penghuni neraka. Maka pada suatu ketika, pada sebuah perang, sahabat yang satu ini berperang dengan sangat hebat, sampai akhirnya tertancaplah sebuah tombak di tubuhnya. Maka ia merasakan sakit yang sangat luar biasa, sampai ia tidak tahan lagi. Maka ia menghunuskan pedangnya dan menusukkan pedang
sehingga seketika itu juga ia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah para sahabat mengetahui bahwa orang ini adalah penduduk neraka. Walaupun selama hidupnya dia selalu mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah, tetapi jika diakhiri dengan akhir yang buruk, diakhiri dengan membunuh dirinya sendiri, yang mana membunuh diri sendiri adalah perbuatan dosa yang sangat besar yang Allah murkai, maka dengan begitu orang itu pun berhak mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, walaupun selama hidupnya ia selalu isi dengan ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua dari hadis Nabi Muhammad tersebut, orang itu adalah pelaku maksiat, maka saat ia berada di penghujung hidupnya, di akhir-akhir dari hidupnya, maka ia isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah para sahabat mengetahui bahwa sahabat itu adalah penduduk surga. Maka setelah itu Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan, setiap perbuatan itu ditentukan, dinilai dari akhirnya, dari ujungnya. Lalu apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Bahwa hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita agar kita bisa senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Karena tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan ajal akan menjemput kita. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui di mana kita akan meninggal, di mana kita akan didatangi oleh malaikat maut. Oleh karena itu, jika kita senantiasa menjaga diri kita, beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka besar kemungkinannya kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia pernah berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia adalah hari esoknya jauh lebih baik dibandingkan hari ini, dan hari lusanya lebih baik dibandingkan hari esok. Karena memang seperti itulah seorang muslim. Hari-harinya semakin hari ia selalu semakin baik, bukan malah semakin buruk, bukan malah semakin lemah dalam ibadah kepada Allah. Jadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, maka ia akan selalu mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menambah ibadah-ibadahnya hari demi hari. Bahkan Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya mengatakan, al-mar'u yamutu ala ma masyaalai. Sesungguhnya seseorang itu mati, wafat di atas kebiasaannya sewaktu masih hidup. Karena memang seperti itulah yang kita temukan pada kehidupan kita sehari-hari ini. Banyak saudara-saudara kita yang hidupnya senantiasa terbiasa dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang hidup senantiasa mencuri, maka ia pun akan meninggal wafat dalam keadaan mencuri. Begitu juga dengan sebaliknya, saudara-saudara kita yang terbiasa hari-harinya diisi dengan membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memurojaah seluruh hafalan-hafalannya, maka ia pun meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Dan inilah yang selalu kita harapkan, inilah yang selalu kita idam-idamkan, wafat, meninggal dan mengharap Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang terbaik. Oleh karena itu, keinginan kita untuk bisa mengharap Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang terbaik hendaklah kita wujudkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan beristiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita agar kita bisa senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita telah keluar dari bulan Ramadan ini? Yaitu salah satu cara yang bisa kita tempuh
untuk bisa beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengetahui ciri-ciri orang bertakwa yang amalannya diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Karena jika kita mendapatkan ciri-ciri ini pada diri kita, maka kita berusaha untuk selalu menjaganya. Dan jika kita tidak mendapatkannya pada diri kita, maka kita berusaha untuk bisa meletakkan ciri-ciri ini pada diri kita. Jadi ada dua ciri-ciri, yang mana dua ciri-ciri ini adalah orang-orang bertakwa yang amalannya diterima oleh Allah di bulan Ramadan. Dan dua ciri-ciri ini disebutkan langsung oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Yang pertama adalah orang yang sikapnya, sifatnya, dan perbuatannya, perilakunya jauh lebih baik setelah Ramadan dibandingkan sebelum dari bulan Ramadan. Jadi orang yang sebelum dari bulan Ramadan ibadahnya malas-malasan, dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dia keluar dari bulan Ramadan, maka ia menjadi orang yang soleh karena ia mendapatkan pelajaran berharga dari bulan Ramadan. Jadi setelah dia keluar dari bulan Ramadan, dia malah semakin rajin menjadi orang yang soleh, semakin rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang insya Allah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan memudahkannya dalam beribadah kepadanya, dan Allah akan menerima taubatnya. Mudah-mudahan salah satu ciri ini ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ciri yang kedua dari orang-orang yang amal-amalnya diterima oleh Allah di bulan Ramadan adalah orang yang dia tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah walaupun dia telah keluar dari bulan Ramadan. Jadi jika ada seseorang yang dia di bulan Ramadan semangat beribadah kepada Allah dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan mengajinya, qiyamul lailnya, dan setelah dia keluar dari bulan Ramadan semangatnya itu tidak berkurang sedikit pun, bahkan bertambah, maka dia adalah orang yang insya Allah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kedua ciri-ciri ini pada diri kita. Dan jika kita tidak mendapatkannya pada diri kita, maka hendaklah kita senantiasa menanamkan kedua ciri-ciri ini agar kita bisa menjadi orang bertakwa yang sebenar-benarnya, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan surga kepada orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian dari surganya yang luasnya lebih luas dibandingkan langit dan bumi, yang diperuntukkan hanya untuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi surganya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan kita selama ini hanyalah diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Tidak semua orang beriman bisa masuk ke dalam surganya Allah, tetapi semua orang yang bertakwa maka tentu dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika orang beriman ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diperiksa, bahkan dengan pemeriksaan yang banyak. Tetapi jika orang yang bertakwa ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, bahkan ia tidak diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal-amalnya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa dan istiqomah menjadi orang yang bertakwa walaupun Ramadan telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun depan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanina muslimin fi Palestin. Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi Indonesia. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shaghara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.